Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman yang beragama yang lain. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Bapak Muhammad Zainuddin sebagai pengampu mata kuliah teknologi yang praktis ketiga. Ya. Jadi saya dipercaya oleh Pak Sunu. Pak Sunu itu adalah sebagai koordinator perkuliahan BP ataupun TIP, baik itu BP1, TIP1, baik itu BP3, TIP3, itu komandannya adalah Bapak Sunu. Dan saya alhamdulillah dipercaya selalu membawai untuk teman-teman. Cuma permasalahannya adalah kenapa saya selalu membimbing teman-teman di kafe, itu yang jadi pertanyaan ya. Padahal saya itu hobisnya TIP, tetapi Pak Sunu senang sekali kalau saya suruh membimbing teman-teman di kafe ya. Nanti kita diskusi bersama saja ya. Oke. Ini adalah email yang wajib Anda catat, khususnya yang paling atas. Tidak perlu mencatat yang nomor 2, juga tidak perlu mencatat yang nomor 3 ya. Oke, jadi Anda mencatat yang nomor 1 saja. Email saya adalah mj.asia@gmail.com. Ini nanti wajib Anda catat, karena manakala ada tugas-tugas terstruktur nanti bisa dikirimkan ke alamat email tersebut ya. Oke. Nomor WhatsApp pastinya Anda sudah tahu, karena kita sudah berada pada satu grup. Nama grupnya adalah mata kuliah TIP 3 buka kurung F1. Ada yang belum masuk di grup? Sudah ya? Bagi yang belum masuk di grup, nanti tanya kepada sampingnya, linknya mana, nanti tanya ke sebelahnya. Oke? Nah, ternyata di grup tersebut, perhatian, ternyata di grup tersebut anggotanya banyak, ada 35 anggota. Itu mungkin ada mahasiswa yang lama yang masih belum keluar. Sehingga saya minta bantuan kepada teman-teman yang baru hadir, tolong Anda kirimnya adalah nama, NIM, kelas, mata kuliah TIP. Ini yang paling penekanannya penting, TIP ya, kelas F1, kelas TIP. Maka nanti akan saya catat di link Excel saya. Nah, manakala nama-nama yang sudah tercatat tidak akan saya hapus, tapi nama-nama yang bukan nama-nama kelas ini maka nanti akan saya keluarkan. Jadi manakala saya sampai salah mengeluarkan Anda, berarti Anda nanti bisa jawab, Pak, kenapa nama saya kok dikeluarkan? Berarti saya salah mengeluarkan orang. Paham? Oke ya. Jadi nanti Anda mempunyai kewajiban untuk mengirim itu. Nah, ini adalah kalender akademik kita. Pastinya mahasiswa juga sudah mendownload kalender akademik kita. Kalau kita lihat kalender akademik kita ini, saya paling suka kalender akademik pada urutan 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya paling suka ini. Nah, ini yang paling saya suka ya. Karena di sini adalah libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ini yang paling kita suka ya. Ya. Kalender akademik kita mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 7, di mana pertemuan dimulai tanggal 2 Oktober dan berakhirnya adalah kegiatan UAS nanti pada tanggal 27 Januari. Oke. Saya sudah menyusun perkuliahan hari ini adalah perkuliahan tanggal 5 Oktober. Harusnya dilaksanakan secara webinar. Ternyata webinar yang dilakukan oleh hanya anak-anak BP TIP 1. Padahal saya sudah senang sekali. Kenapa? Karena hari ini saya mendapatkan tugas sebagai terima tamu adanya kunjungan dari SMK Kertanegara Kediri. Ada yang berasal dari Kediri? Tidak ada. Oke. Kebetulan kita mendapatkan kepercayaan SMK Kertanegara Kediri datang ke sini sebanyak 3 bis ya. Ya. Nah, nanti dilaksanakan mulai jam 10. Nah, sebelum jam 10 terlaksana, maka paling tidak setengah 10 saya harus sudah standby di tempat posko masing-masing. Sehingga saya hanya punya waktu maksimal 1,5 jam untuk mengisi teman-teman yang seharusnya kegiatan ini diisi mulai jam 7.50 sampai jam 10:20 ya. Oke. Yang kedua, sehingga ini terpaksa ini maju, maka kontrak kerja dan pendahuluan nanti berada pada hari ini ya. Nanti akan
kita bahas tentang kontrak kerja dan pendahuluan. Oke. Pertemuan selanjutnya adalah seperti itu, nggak perlu dihafalkan, nanti sambil jalan saja. Oke. Nah, berkaitan tentang penilaian, ini masuk pada kontrak kerja. Berkaitan tentang penilaian, saya menghendaki penilaian yang ada di sebelah kanan. Ya, pada umumnya BAA hanya memberikan bukan memaksa. BAA selalu menerapkan hanya 4 kategori penilaian, yakni tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sehingga kehadiran Anda tidak pernah diperhatikan. Kasihan sekali bagi teman-teman yang aktif kuliah ternyata tidak mempunyai imbas nilai sama sekali. Sehingga untuk perkuliahan saya mulai mengajar mata kuliah A sampai Z selalu saya terapkan penilaian saya adalah penilaian secara khusus dengan tambahan penilaian adalah tentang kehadiran sebesar 20%. 20% itu saya ambilkan di sini. Ujian tengah semester 30% saya kurangi 10 tinggal 20. Ujian akhir semester 45% saya kurangi 10 tinggal 35, sehingga ini di total menjadi 100%. Teman-teman harus setuju. Setuju ya? Harus ya. Oke. Yang penting itu. Biasanya dulu saya kasih kesempatan diskusi, ternyata dari mulai saya mengajar sampai sekarang itu hampir semuanya setuju dengan yang khusus. Kecuali pernah sekali kejadian ada kelas karyawan. Kelas karyawan itu setelah saya kasih kesempatan, satu kelas itu memilih yang ini semua. Karena kehadiran bagi teman-teman kelas karyawan, Pak, percuma Pak, kelas karyawan Pak kadang-kadang kuliahnya juga secara online. Ya sudahlah. Jadi kita sepakat ya, penilaian secara khusus ya. Oke. Kalau nanti guru nanti ngobrol secara pribadi atau dengan teman-teman. Oke. Ini adalah bobot penilaian. Bobot penilaian ini adalah bobot penilaian yang sifatnya baku, tidak boleh ditawar, karena penilaian ini masuk SIMAKA saya hanya mempunyai kewajiban memasukkan nilai. Ya, nilai itu apakah nilainya 76, maka begitu saya ketikkan di SIMAKA 76, maka nilainya otomatis keluar B plus. Ya, sehingga ini adalah sifatnya adalah baku. Oke. Saya mencoba memberikan tips sukses menjadi mahasiswa. Pertama, teman-teman harus disiplin waktu, bagi waktu yang adil dalam 24 jam, dibagi adil 8 jam ya. 8 jam gunakan untuk belajar, 8 jam refreshing, 8 jam istirahat. Kalau bisa 8 jam jangan dikurangi, 8 jam menjadi 6, akhirnya refreshingnya menjadi 10 ya. Kalau istirahat, manusia seusia Anda, seusia saya itu butuh waktu tidur 6 sampai 8 jam. Jadi jangan pernah kurang dari 8 jam, karena badan Anda akan protes. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Anda tidur hanya 4 jam, pasti badan Anda akan hangat, badan Anda akan panas. Itu sebagai bentuk protes badan Anda. Kalau boleh ngomong itu, Mas, wayak keturu itu 8 jam, ojo kasih hanya 4 jam ya. Oke. Tapi di sini Anda boleh menambahkan, jangan kebalik. 6 jam refreshing berarti 8 jamnya gunakan untuk belajar. Nah, itu adalah tips sukses. Dulu tidak ada yang pernah mengarahkan saya seperti itu. Nah, dan ini saya terapkan kepada mahasiswa yang pertama ketemu dengan saya di mata kuliah apapun ya. Berikutnya, masuk maksimal 15 menit dari awal jam perkuliahan. Jadi kalau nanti kita kuliah secara offline, Anda harus sadar diri bahwa kita masuknya adalah jam 7.50, tetapi kalau Anda sudah mau masuk lebih dari jam 8.05, maka lebih baik Anda tidak perlu masuk. Jelas ya? Nah, daripada mengganggu, ya nanti mendingan Anda istirahat aja. Ya, bagaimana Pak absensinya, nanti kita ngobrol ya. Oke. Berikutnya, kerja keras dan jangan tunda tugas, baca buku, searching di internet, jaga komunikasi dengan teman, buat grup WhatsApp. Kalau sekarang saya sudah punya grup, namanya grup dosen, dan Anda nanti wajib mengirimkan 2 nomor HP ketua kelas dan wakilnya. Sudah bisa ditentukan sekarang? Sudah punya gambaran siapa ketua dan wakilnya? Belum ya? Nanti diskusi sendiri setelah perkuliahan selesai ya. Oke.
Kenapa Pak perlu dibentuk ketua kelas sama wakil, nanti akan saya ceritakan. Ya, penting sekali. Apalagi kelas TIP ini bahkan perlu ketua kelas, perlu sekretaris, perlu wakil, perlu bendahara. Bisa sekretaris 1, bisa sekretaris 2, bisa bendahara 1, bisa bendahara 2. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Prinsip belajar 3S, santai, serius, dan selesai, atau sersan, serius tapi santai. Ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan, untuk memantau, karena di WhatsApp grup ternyata anggotanya ada, setelah saya inceng, saya lihat ternyata grup ini anggotanya per tadi itu sebanyak 35. Nah, saya cek kembali. Kelasnya adalah TIP. TIP Kamis 7.50. Ini anggotanya sebanyak 36. Padahal secara absensi, mana absensinya? Secara absensi 29. Ya, 29 ditambah saya berarti ada 30. Maka ada 6 mahasiswa siluman. Nah, itu nanti yang akan saya keluarkan, ya. Mohon maaf kalau nanti saya salah mengeluarkan, nanti ada jawab kepada saya. Nah, supaya saya tahu dan tidak salah mengeluarkan, maka bagi teman-teman yang belum japri kepada saya, maka setelah ini ada japri dengan cara Anda ketikkan nama, NIM, ini nama NIM kelas F1, ya, mata kuliah TIP 3, tambahkan alamat asal sekolah, transfer dari Pertimana, contoh matnya tadi dari Bernes, jadi tulis Bernes, jurusan apa, jurusan TI atau DKP ataupun apapun jurusan. Mata kuliah ini baru atau ulang? Pastinya teman-teman baru semua, ya. Kalau baru semua, maka poin 5 tidak perlu diketik. Jelas? Karena baru semua, ya. Sudah ini tadi sudah dicatat atau difoto? Jangan sampai lupa, ya. Oke. Demikian untuk kontrak kerja. Ada yang ditanyakan, saya persilakan sambil saya mempersiapkan slide berikutnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang pendahuluan, bahwa mata kuliah kita adalah teknologi interaktif 3. Sebelum kita bercerita tentang TIP 3, maka tidak ada salahnya kita mengingat kembali bahwa teman-teman ini sudah pernah mengikuti kuliah namanya BP ataupun TIP 1. Di mana di sini Anda diajari bagaimana mempelajari tentang digital marketing. Maka kalau Anda teringat, bagaimana? Oke, kedepannya masih boleh saya toleransi jam 8.04. Ya. Kedepannya kalau sudah lebih 8.05 nggak usah masuk, ya Mas, ya. Oke, ya. Oke. Jadi teman-teman di semester 1 Anda pernah dimintai tolong oleh dosen TIP 1, di mana Anda disuruh untuk menceritakan ataupun membuat informasi. Betul, ya, seperti itu, ya. Anda diberi tugas untuk mempromosikan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari TIP 3. Anda disuruh mensonding, ya, disuruh mensonding supaya kegiatan TIP 3 bisa diterima di dunia luar, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram ataupun yang lainnya, dan itu sudah pernah kita lalui. Di BP ataupun TIP 2, teman-teman juga sudah melalui. Anda diajari selling, bagaimana cara menjual. Ya, jadi kemarin di kelas saya ada yang menjual keripik, ada yang menjual pisang, ada yang menjual pakaian dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman teringat dengan kejadian perkuliahan BP ataupun TIP 2. Nah, endingnya setelah TIP 1, setelah TIP 2, endingnya Anda saat ini sebagai ibaratnya aktor utama, di mana aktor utama Anda nanti ada sebuah kegiatan namanya big event, sebuah event besar, di mana event besar itu mempunyai tujuan pertama adalah bisa mengangkat nama Asia,
Yang kedua, bisa mensukseskan acara Anda, karena Anda nanti harus menjadi salah satu penyelenggara lomba tertentu. Nah, lomba tertentunya nanti akan saya ceritakan. Kalau lomba yang lalu saya membawa teman-teman DKP itu 2 kali. Pertama itu adalah lomba poster, ya. Yang sebelumnya lagi adalah lomba kanvas. Jadi membuat lukisan dengan media kanvas. Apakah tahun ini Anda ingin mengulang apakah kanvas ataupun poster? Nanti teman-teman yang mendiskusikan, bukan saya, tetapi teman-teman yang mendiskusikan. Saya hanya mengarahkan bagaimana membuat proposalnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka dari itu penting sekali adanya ketua, adanya wakil, ada sekretaris 1, ada sekretaris 2, ada bendahara 1, ada bendahara 2. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi Anda sebagai penyelenggara kegiatan TIP 3, namanya adalah Big Event. Kita kupas satu persatu. Bahwa untuk mendekatkan dunia kerja dengan dunia pendidikan, maka ada tahapan, ada 3 tahapan yang harus dilalui teman-teman, yakni TIP 1, TIP 2, dan TIP 3. TIP 1 sudah Anda lewati, TIP 2 sudah Anda lewati, dan saat ini berada pada kegiatan terakhir namanya TIP 3. Kita cerita tentang TIP 1, bahwa Anda diajari bagaimana tentang digital marketing, bagaimana menjual produk, ya, apakah menginformasikan atau menjual produk dengan menggunakan media sosial, dan itu sudah teman-teman lalui. Yang berikutnya adalah TIP 2, jadi diajari tentang selling, ya, bagaimana Anda bisa menjual produk, baik itu secara online ataupun secara offline. Mahasiswa saya kemarin, ya, kedepannya silakan mas, kedepannya jangan lebih dari 15 ya, Anda mau tidak saya perkenankan masuk ya. Oke. Di TIP 2 Anda diajari selling. Kemarin ada salah satu mahasiswa saya yang berprestasi dengan menjual satu produknya adalah keripik pisang, tetapi keripik pisangnya itu dijual secara online dan offline. Secara offline-nya memaksa ke teman-temannya, kamu harus beli ya, kalau nggak beli teman. Kayaknya begitu yang secara offline, tapi dia ngancamnya itu hanya teman-teman satu kelas ya. Nah kebetulan yang ini jualan keripik tempe, yang ini jualan tempo hari itu makanan pedes pokoknya itu. Saya akhirnya beli satu bungkus 5.000 dari dengan 2 rasa. Jadi yang ini memaksa ini gantian. Akhirnya sama-sama membeli. Karena apa itu dipertahankan? Mungkin teman-teman juga punya cerita ya. Karena penghasilan akhirnya itu yang dinilai. Oke ya. Jadi itu adalah tentang TIP 2 tentang selling. Ada beberapa pengertian ya, nggak perlu saya jelaskan. Adanya eksplorasi, adanya identifikasi, adanya ideasi, berikutnya adalah visualisasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pastinya melalui tahapan-tahapan semuanya, khususnya tentang evaluasi. Jadi kemarin ada mahasiswa DKP kakak tingkat Anda ya, dimana jualan pakaian dengan modal berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah 500.000 mungkin. Dia 500.000 mempunyai produk sebanyak kurang lebih, pokoknya per bijinya 75.000. Sudah mengeluarkan modal 500.000, nggak ada yang laku pada saat sudah mendekati hari H. Ternyata ada event tertentu, ada KPD, akhirnya dia mencoba hunting datang ke sana dan akhirnya berhasil. Itu namanya evaluasi ya. Oke. Yang terakhir. Nah, ini hari ini yang akan kita kupas. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama, khususnya teman-teman jurusan DKP, kalian mempunyai tugas untuk mensukseskan acara namanya Big Event ya, dimana harus bersifat profesionalitas. Anda harus menjadi SDM yang profesional ya. Yang kedua adalah integritasnya dijaga ya. Yang berikutnya adalah loyalitas
Anda sebagai salah satu panitia, karena ini adalah panitianya adalah Anda sendiri, maka Anda harus loyal terhadap mensukseskan acara ini, ya. Pinter kalau nggak loyal percuma, ya. Ada pertanyaan, lebih baik saya mencari orang pinter atau mencari orang loyal? Banyak sekali orang yang menjawab lebih baik saya mencari orang yang loyal. Karena orang pinter kalau nggak loyal, secara pinter dia keluar dan itu. Tetapi kalau loyal, Anda suruh apapun dia loyal. Sambil dia loyal, bisa Anda kasih pengertian tentang pendidikan, ditingkatkan kualitasnya dan lain sebagainya. Penting sekali adalah orang loyal. Dan yang berikutnya adalah kreatif dan inovasi. Nah, ini yang akan oke Mas. Kedepannya jangan telat ya Mas ya. Maksimal 15 menit. Ya silakan sudah Mas. Tidak apa-apa Mas pertama, belum tahu kontrak kerjanya ya. Nah, yang keempat ini adalah kreatif dan inovasi. Ini yang membedakan kesuksesan antara jurusan satu ataupun kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, saya menghendaki Anda nanti menjadi panitia yang mempunyai kreativitas yang tinggi dan penuh dengan inovasi. Kalau memang Anda anggap lomba poster itu sudah tidak layak dilaksanakan, ya coba cari alternatif lomba yang lain. Ya, nanti kita diskusi ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran peristiwa-peristiwa Big Event. Pastinya teman-teman juga sudah tahu lah ya, karena sudah semester 3. Pastinya Big Event 1 teman-teman masih ingat pada saat Anda jadi mahasiswa baru ada di mana? Di Noyo Mall? Iya. Oke, yang kedua ada di mana? Belum ya? Mas sekali aja. Oh, baru sekali ya, karena setiap semester ganjil ya. Oke, berarti yang kemarin teman-teman sharing ya tadi. Oke. Jadi ini adalah peristiwa pada saat kita selenggarakan Big Event ada di New York Mall ya. Saya tidak akan mengupas ini karena Anda pasti masih teringat karena Anda ada di suasana itu ya. Oke. Oke, gambaran. Nah, sorry. Ya. Persiapan acara Big Event. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman: pemilihan ketua, bendahara, sekretaris, dan humas. Saya menghendaki hari ini ditentukan satu aja sekretaris, satu cewek. Saya ini menunjukkan ya, sekretaris 1. Nanti ketua bisa menambahkan sekretaris 2 ya. Ya, ketuanya siapa ya? Yang gambar ketuanya siapa ini? Ada yang sanggup ketua? Sekretaris ya. Oke. Sementara saya tidak memaksa Anda untuk memaksa siapa yang ketua, tapi saya menghendaki sekretaris disiapkan catatan untuk mencatat apa yang saya ceritakan. Bisa dibantu bukannya ya. Oke. Mohon maaf saya tidak pilih kasih, nggak kenal sampai, tapi mood saya kok saya melihat Mbak ini ya. Moodnya melihat Mbak itu ya. Apakah karena kacamata ini Mbak ini juga kacamata? Tidak ya. Insting aja ya. Saya cuma mau dengan saya. Tidak kesana pas poli. Oh pas poli, sorry ya poli ya. Oke, makanya kok gak asing dengan wajah. Iya, oh ya poli ya. Oke, terima kasih Mas. Oke. Sudah ya? Sudah dicatat Mbak ya? Halo, dibantu Mbak ya? Perkara ini dibantu berarti boleh sekretaris 1, sekretaris 2. Terserah ketua nanti ya. Pemilihan ketua, bendahara, sekretaris, dan humas. Saya menghendaki adanya ketua. Masuk Mas. TIP 1 Mas. TIP 3. Oke, siap. F1. Kedepannya jangan terlambat ya Mas ya. Maksimal 15 menit loh ya. Apa-apa. Hari pertama. Ya silakan duduk. Pak ini ketua ya Mas. Iya nggak apa-apa. Kemarin saya ngajar pada saat TIP 3 itu ketuanya gondrong juga kayak. Oh iya. Tapi penuh tanggung jawab yang Mas Gondrong yang tempo hari itu. Pakai kacamata, saya lupa namanya ya. Karena tidak Anda rambutnya gondrong pakai kacamata ya. Oke, nanti dicari sendiri. Sekali lagi, perhatikan. Dibentuk ketua, wakil ketua, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, humas 1, humas 2.
Ya, dicatat ya. Yang kedua adalah mahasiswa mulai menabung sebesar 50.000 untuk pembelian voucher basah bisa dimulai pada pertemuan kedua, sehingga bendahara itu paling cocok itu adalah cewek, tetapi kalau bisa cowok satu, cewek satu. Pokoknya saya menghendaki kamu harus jadi salah satu panitia, maksudnya pengurus, ya. Salah iya, salah kamar tuh ya enak-enak gimana gitu ya. Bahaya kan. Ya, saya menghendaki namamu siapa Pak? Mas Ilham, kalau bisa dimasukkan jadi panitia ya di kepengurusan kalau bisa. Saya request untuk Ilham. Perkara ilmu Pak saya Humas saja Pak saya bendahara saja terserah. Yang penting ketua kelasnya cocok ya. Oke. Mahasiswa mulai menabung sebesar 50.000 ya. Saya mempercayakan bendaharanya kamu ya. Bendaharanya ya. Bendaharanya satu. Perkara nanti bendahara dua ditentukan ya. Ini adalah bendahara ya. Tugasnya bendahara adalah menagih mereka supaya sebelum event sudah lunas 50.000. Paham? Jelas? Jadi Anda mulai minggu depan boleh menabung 10.000. Kalau sudah terkumpul kan siapa tahu bisa Anda kembangkan. Kelas ini punya bisnis sebelum event. Itu 50.000 itu selama kuliah ini apa? Pokoknya 50.000 itu digunakan untuk persiapan membeli voucher makan untuk tamu. Hanya 50.000 tok. Paham? Ada pertanyaan? Bingung? Jadi kamu nanti akan mendapatkan kupon sebanyak 5 lembar. 5 lembar itu nilainya 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kayak biyen itu Mas, ya kayak biyen. Kita enak bosok Jawa Mas, kayak biyen ya. Tapi orang Kalimantan melu opo itu ngomong opo itu. Ya. Ada yang keluar Jawa kanan. Bali ngerti bosok Jawa Mas? Tidak. Ngerti? Takon nih Mas. Bali bosoknya Bali. Oke. Siap. Ya. Jadi membayar 50.000 ya Pak ya. Oke. Nanti kamu berpartner dengan boleh cewek-cewek boleh, boleh cowok cewek boleh. Karena kalau cewek-cewek biasanya nggak tegaan. Tapi kalau ada cowok, yang cowok ditagih yang cowok, nggak bayar cowok tagih. Ya. Nah, karena ini untuk kamu sendiri kok, bukan untuk pajak. Justru saya mengajari kepada teman-teman, kalau bisa, ini kan dunianya adalah dunia tentang tradisi. Kalau kamu umpama kamu dengan kesadaran membayar 50 untuk besok, maka akan terkumpul uang yang sangat besar sekali. Uang yang sangat besar itu gunakan untuk modal bisnis apa, terserah kamu. Apakah di sela-sela itu Anda mau jualan seperti pelaksanaan sharing kemarin, ya, sehingga nggak menutup kemungkinan mulai minggu ketiga sampai mau pelaksanaan Anda sudah mempunyai keuntungan. Nah, keuntungan itu menjadi modal tambahan buat teman-teman sehingga Anda tidak harus membayar 50, mungkin hanya 25.000 rupiah. Semuanya saya kembalikan kepada Anda, dan ketua ini yang berperanan penting, bukan yang lain tidak berperanan, tapi pilotnya adalah ketua. Maka ditunjuklah ketua-ketua yang hebat. Anda melihat apakah ketua itu dilihat dari rambutnya gondrong. Tahun lalu ketuanya adalah rambut gondrong. Ya. Tahu ketika ada gambaran kakak tingkat Anda yang rambutnya gondrong pakai kacamata. Tidak tahu ya. Saya sendiri lupa namanya. Nanti coba cek kembali. Saya punya daftar absensinya ya. Oke, jelas ya slide ini ya. Oke. Nah, secara teori aja tetapi tetap saya baca. Tujuan acara Big Event menghubungkan teori dengan praktek. Acara ini bertujuan untuk menghubungkan konsep dan teori selama mendapat mata kuliah BPTIP dengan aplikasi langsung dalam praktek kegiatan. Ini membantu mahasiswa melihat relevansi langsung dari pembelajaran mahasiswa. Ya.
Yang kedua, simulasi bisnis. Acara ini dapat berfungsi sebagai simulasi praktek dalam skala kecil dalam mengelola kegiatan di mana mahasiswa dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan, mengelola masalah, dan merasakan bagaimana pengambilan keputusan dalam kegiatan yang dibangun. Salah satunya adalah Anda nanti duduk bersama, tidak ada saya. Maka nanti begitu saya selesai, saya meninggalkan kelas ini jangan bubar. Dipimpin oleh salah satu ketua. Bercerita tentang lombanya apakah, kira-kira dampaknya bagaimana, teknisnya bagaimana, dan lain sebagainya, nanti Anda kupas. Ya. Yang ketiga adalah pengalaman belajar aktif. Tujuan acara ini adalah melibatkan mahasiswa dalam pengalaman belajar aktif yang memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep teori, menghadapi tantangan, dan mencari solusi praktis dalam mengelola kegiatan. Yang keempat, keterampilan berpikir kritis. Acara ini mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisa situasi, dalam mengelola kegiatan, dan membuat keputusan yang baik berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Alhamdulillah kemarin termasuk kakak tingkat Anda menyelenggarakan lomba poster mempunyai keuntungan yang lumayan besar. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus menyelenggarakan lomba poster lagi. Ya. Tidak harus. Anda akan saya ceritakan slide berikutnya akan saya tampilkan. Yang kelima, kolaborasi dan teamwork. Acara ini dapat menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim dalam mengatasi masalah dalam mengelola kegiatan, membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya kerjasama dalam menjalankan kegiatan. Di antara kepanitiaan itu, tugas yang paling berat adalah mencari sponsorship dan mencari peserta. Itu yang paling sulit. Ya. Mencari peserta lomba sama mencari sponsorship itu yang paling sulit. Makanya di situ peranan humas, maka di situ ada humas 1, humas 2, kalau perlu humas 3, humas 4 dan sebagainya. Tapi semuanya wajib menjadi marketer. Ya, anybody is marketer. Ya, bukan berarti itu hanya tugasnya humas untuk mencari mahasiswa. Bahkan, maaf, penilaian saya adalah siapa yang bisa mencari mahasiswa 2, nilainya langsung A. Ini sebagai bukti nyata bahwa kita uji apakah Anda mampu mencari peserta dan sponsorship. Anda berhasil, terus nilainya A. Oke, jelas? Oke ya. Berikutnya, nah, nih jenis lomba adalah big event. Saya juga sendiri nggak tahu Pak Sulu itu kok selalu mempercayakan saya itu di desain poster. Lomba poster, temporary kanvas, dan macam-macam. Memang teman-teman DKV, saya ini loh orang TI, nggak understand sama sekali tentang DKV. Makanya di sini perlu ditulis mentor. Mentornya adalah dari prodi DKV. Jadi Anda nanti dimentori oleh dosen-dosen DKV. Yang Anda kenal dosen yang paling yahut, yang paling enak Anda ajak diskusi siapa? Nggak kenal dosennya. Coba. Putri Wahyuni itu mohon maaf bukan orang DKV. Ya. Oke. Siapa? Kamu DKV? Kamu DKV. Dosen DKV. Mas Kojok. Siapa Mas? Dosen DKV yang menurut Anda cintai lah gampangnya gitu lah. Gak kenal. Jadi ya, fokus semester kalau gak kenal dosen ya. Jurusan di DKV. Yang lain barangkali. Mas. Siapa Mas dosen Mas? Dosen baru, nggak apa-apa. Kenapa kok pagi? Kalau Pak Ajeng sangat akrab. Gampang. Coba. Saya antara dua Pak. Pak Yogi sama Pak Andri. Pak Yogi sama Pak Andri. Oke. Just info, Pak Andri adalah wakil dekan. Ya, wakil dekan. Pak Yogi sekarang adalah sekretaris Sekprodi. Sehingga karena saya perlu mendapatkan nama ya. Nanti tolong ditunjukkan ya ketua tingkat, ketua pelaksana ini ya. Bahasanya terserah namanya ketua kelas atau tapi bukan ketua kelas, tetapi adalah ketua panitia di sini ya. Saya menghendaki ketua panitia nanti memberikan informasi, Pak,
dari keputusan kita bersama, Pak, dosen yang kita tunjuk untuk membimbing sebagai mentor adalah dosen 1 adalah si A, 2 adalah si B, paham ya? Supaya nama itu nanti saya sampaikan kepada Pak Sunu, supaya memberikan surat tugas kepada si A dan si B untuk mementori Anda. Mentor yang dimasukkan di sini adalah mengajarkan, menginformasikan dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan lomba. Contoh halnya bernilai, saya nggak understand sama sekali. Goresannya begini, itu nilainya berapa, saya nggak understand. Ya. Maka di situ diperlukan seorang yang namanya mentor. Oke ya. Nah, tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tentang jenis lomba, ini mendekati kira-kira pertemuan ke-7 baru dibentuk. Nah, sekarang ini sudah ditentukan, tetapi ini masih bisa berubah. Dikaitkan dengan teman-teman DKV, Anda lihat ada 3 item, ada lomba desain poster, ada lomba desain logo, dan ada lomba desain kanvas. Ini dulu yang pernah saya handle pada saat berarti 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin saya menghandle desain poster. Nah, kalau Anda lihat 1, 2, dan 3 ini bisa menjadikan sebuah kolaborasi. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Sunu, Pak, boleh nggak antara lomba 1, lomba 2, dan lomba 3 ini kolaborasi? Artinya membuat satu proposal yang isinya ada 3 item tersebut. Dipahami teman-teman? Sehingga nanti Anda bisa menjalin kolaborasi dengan mahasiswa di bawah naungan Bu Pak Odi Irma dan di bawah naungan Bu Lilis Widayanti. Ya, kebetulan semuanya DKV. Saya kelasnya adalah DKV F1. Saya tidak tahu ini F berapa, saya tidak tahu. Pastinya ada F-nya, F2 dan F3. Cari dengan, ya. Setelah Anda dapat sendiri memutuskan bahwa saya lombanya umpama, Pak, tetap saya desain poster, Pak, tetap. Ditanyain, ini tetap desain logo, umpama saya katakan semua tetap dan tetap. Maka satu proposal isinya ada 3 jenis lomba, menghemat biaya. Paham ya? Maksudnya menghemat biaya. Kalau sendiri-sendiri, maka Anda membuat proposal yang Anda kirim ke sekolahan A. Teman F2 membuat proposal dikirimkan ke sekolahan A, sehingga sekolah A akan mendapatkan 3 proposal, hingga efisien. Akan lebih enak sekolah A mendapatkan 1 proposal yang mana bercerita tentang lombanya desain poster, desain logo, desain kanvas. Bagaimana Pak cara mengatur keuangannya? Ya dibagi 3. Dan saya tidak mengajari, nanti Anda yang memutuskan, saya sebagai konsultan nanti akan saya cerita. Paham ya teman-teman ya? Oke? Jadi itu gambarannya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup 8:30 sudah selesai. Saya nanti izin meninggalkan tempat. Saya akan mempersiapkan sebagai penerima tamu kunjungan dari SMK Kertanegara, tapi Anda tidak boleh bubar dipimpin. Oke, mumpung ada saya, saya kepingin siapa menurut teman-teman yang layak kelas ini menjadi ketua pelaksana lomba ini. Mas, punya pendapat? Saya sendiri Pak? Enggak, siapa? Menunjuk. Kayak voting gitu Pak. Nah, makanya itu kan voting. Oke, gini aja. Nah, mumpung ada saya, kalau nggak ada saya nggak jalan nih. Udah ya, ini tak hapus ya. Mas-mas yang baru hadir, jangan lupa kirim informasi nama, NIM, kelas, mata kuliah, TIP, kirim ke WhatsApp saya, ya. Karena itu nanti sebagai deteksi saya untuk saya hapus atau tidak. Oke. Silakan menyebutkan nama. Siapa Mas? Yang itu.
Maksudnya boleh menyebut nama Anda sendiri, boleh menyebut salah satu teman Anda yang layak menjadi ketua. Agus mana Agus? Yang mana? Agus Bali ya? Oke, satu. Boleh Agus. Nunjuk siapa? Saya sendiri boleh, saya sendiri Pak. Masih bingung. Masih bingung. Lihat wajah-wajahnya teman-teman itu loh. Ya, yang mana yang kira-kira sudah kenal toh? Sebagian sudah kenal kan? Ini yang nggak kenal sebut saja yang Anda kenal aja. Blank, oke. Mas, siapa Mas? Agus. Ya, jangan satu-satu ya. Ya, bangun lah. Boleh menyebut nama saya sendiri loh, maksudnya namanya sendiri. Oke. Terus tadi Ilham. Boleh namanya kan? Gak kenal. Kuliah kira bingung gitu. Gak kenal. Oke. Raffi. Yang mana Raffi? Oh Raffi. Tahu ya. Mohon maaf kalau jadi Agus yang sana, Ilham yang sini, Raffi yang sini. Ilham. Raffi, bisa nonton. Ilham. Ilham. Hah? Filo. Namanya mana Filo? Filo. Itu yang mana? Filo. Aku dari Cekote buat ini. Jangan khawatir Mas, nanti saya dampingi Mas, enggak lepas. Filo tapi di sini. Filo. Ilham. Agus sana ya. Oke. Ilham. Filo. Agus. Filo. Sekarang saya sudah ada 4 nama ya, maka kita tentukan nama terbanyak adalah ketua. Terbanyak kedua wakil. Tidak muat nanti dipertimbangkan untuk jadi yang lainnya. Oke? Sekarang Mas Filo. Ilham. Tulisin Mas. Sepak badan. Filo Mas. Oke. Ilham. Oke. Filo. Oke. Agus. Ilham. Raffi. Filo. Raffi. Boleh Ilham boleh ya. Ilham. Oke. Siap. Ilham. Filo. Siap. Filo. Ilham. Oke. Ilham. Ilham. Yo. Agus. Ya. Pancet Ilham. Terakhir Agus. Oke. Jumlah. Itu si Papa sama di sini tidak tulis 3 itu berapa? 3, 15, 3, 6. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih. Oke. Sehingga hasil rapat pleno DPR di Cabang Asia
diputuskan ketuanya adalah Ilham. Tepuk tangan Ilham. Wakilnya Vilo. Jadi nanti yang lain nanti mengikuti arahan dari Ilham sama Vilo, ya. Nanti diskusi setelah ini. Siapa caranya seperti itu, Mas Ilham? Siapa yang menjadi bendaharanya, siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi humasnya. Dan karena ini ada dua nama, maka si Agus sama si Raffi harus menjadi panitia inti. Ya, jelas. Sehingga tidak sia-sia Anda mempercayai Anda, ya. Dan itu dianggap sebagai sosok itu yang mempunyai peran yang kuat. Oke, saya masih punya waktu 20 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, saya kasih kesempatan sambil saya duduk di sini. Ilham sama Vilo bisa mimpin di depan. Bisa mimpin di depan. Ini kan Indomie spidolnya nanti kepada saya, ya. Jadi kalau di meja saya. Oke, silakan. Sudah difoto ini? Sudah difoto? Atau tak kirim, nanti tak kirim ke grup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi teman-teman yang masih belum kenal saya, perkenalkan saya Ilham. Jadi di sini saya jadi ketua, ya. Terus untuk akhirnya Mas Vilo, ya. Terus untuk posisi sekretaris saya, Mas Vilo setuju enggak? Saya percaya sama mbaknya dua itu. Setuju semua, Bang? Ditulis, namanya ditulis. Nanti dibuat laporan kirim ke grup, ya. Pak, ini baca. Oh, silakan ya, Bos, jangan dirobohkan. Berarti saya dapat humas juga, ya, Mas?
Kasih saya gemas semua. Gemas. Sakelas. Mas 3 juga. Oke, Pak. Sengkar banget sih. Ya, silakan langsung manfaatkan. Saya hanya menunggu waktu sebelum saya kabur. Terus ada saran lagi nggak? Terus kita itu mau bikin lomba apa? Ini aku punya masukan ya. Cuma ini hasilnya lebih banyak apa ya? Kayak kemungkinan untuk terlaksana itu banyak susah gitu. Dulu aku kepikiran kayak lomba bikin film. Tapi lomba bikin film kan lebih susah kan untuk cari pesertanya. Itu sih minusnya. Kalau lomba yang lain, insya Allah menurutku bisa lah. Kita cari banyak anggota. Terus untuk lomba, mending lomba yang 3 yang tadi dibentukkan oleh Pak Zin apa cari lagi? Ada saran? Coba saya luruskan ya, bahwa lomba yang sudah ditulis di situ, khususnya lomba yang di bawah naungan Bu Waude, desain logo, dan yang di bawah naungan Bu Lili, desain kanvas, itu adalah tidak boleh Anda mengambil data mereka. Berarti antara Jadi yang boleh dirubah hanya tentang desain poster. tema. Ya, desain poster itu berbeda. Nanti masalah tema nanti akan saya infokan selanjutnya. Yang penting disetujui desain lomba apa teman-teman yang ingin pilih gitu loh, ya. Dan Anda jangan membuat tandingan, Pak. Saya membuat desain kanvas ataupun desain logo, jangan. Paham ya? Ya, silakan dilanjut. Mending Saya tambahkan juga sedikit, sorry. Dulu sebelum yang saya pandu membuat desain poster, sebelumnya itu membuat lomba mural. Ngerti? Mural. Melukis di tembok dan macam-macamnya. Namun ada namanya. Tapi teman-teman bisa pikirkan. Yang jadi kendala adalah manakala itu diselenggarakan, itu harus dipikirkan tempatnya di mana yang mau dimural. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya mural itu biayanya lebih besar. Ya, tapi Anda jangan putus asa kalau memang mau diselenggarakan. Oke, nggak ada masalah. Cuma yang perlu Anda pikirkan, teman-teman yang lalu ngepir gara-gara media muralnya masih belum ketemu. Yang kedua, biayanya kan besar. Karena mural itu paling tidak mencari media tembok yang bukan berarti hanya di tembok, tapi di media-media apapun yang menurut teman-teman desain grafis pas dan cocok. Tapi pada umumnya kan mural itu kan di istilahnya dilukis di tembok-tembok seperti di stadion atau di mana ataupun di mana. Mas ke sana? Iya. Berarti pendanaannya dari kampus ya? Pendanaannya tidak dari kampus. Nanti masalah pendanaan ceritakan sekalian ya. Oke. Pendanaan ini adalah pendanaan mandiri. Pendanaannya adalah pendanaan mandiri sehingga diperlukan di situ adanya mengirim proposal supaya ikut sebagai peserta. Peserta itu nanti akan membayar kepada teman-teman. Misal membayar 100.000 dengan hadiah utama sepeda motor yang rusak atau apa gitu ya. Saya pelunjuk tapi teman-teman gak dulu ya. Jadi maksudnya uang itu dari teman-teman ya. Uang itu dari teman-teman ya. Makanya kalau yang dulu saya ceritain dulu supaya masih tahu ya. Yang dulu itu satu mahasiswa itu mengumpulkan uang 100.000. 100.000 itu yang 50.000 digunakan untuk kepentingan makan teman-teman di hari H. Paham ya? Yang untuk beli kupon, yang 50 adalah digunakan untuk modal awal. Seiring perjalanan waktu ternyata mempunyai keuntungan, maka yang 50 dikembalikan ke masing-masing personil. Sepenuhnya tergantung teman-teman. Ini adalah event
untuk tim saya mempunyai prestasi paling tidak masuk 3 besar, ya nanti akan kelihatan. Oh, pesertanya yang paling banyak itu ternyata lomba yang dulu banyak itu lomba den. Enak lomba den itu, ya. Saya paling senang kalau saya mengambil lomba den itu paling enak. Jelas, wah itu cilik-cilik ke TK bisa, ke SD bisa, ke SMP bisa. Tapi begitu lomba poster ke TK nggak bisa. Ya ke SD juga mikir, paling tidak ya ke SMA itu pun SMK. Paham ya, Mas? Terjawab ya. Berarti Ya. kampus nggak ada bantu dana sama sekali. Kampus hanya memberi modal pinjaman 1 juta, tapi modal pinjaman, ya, modal pinjaman. Sejak nenek moyang kita seperti itu, Mas. Ya. Anda diajari bagaimana Anda bisa mengelola, memanage tentang kegiatan itu harus berhasil. Tantangan Anda di situ, ya. Bukan berarti Pak, kalau yang gen itu pun juga diberi modal, enggak, semuanya tidak ada modal. Dikasih uang dana pinjaman 1 juta, digunakan sebagai modal awal. Jelas ya Mas ya? Nanti boleh sharing-sharing dengan kelompok yang lain supaya nggak terkesan itu paling kelompok Pak Jen aja yang nggak dikasih modal, yang kelas wakil lain dikasih modal ya. Dan nanti bisa dicek. Nggak ada modal, hanya sifatnya talangan. Jelas? Berarti masalah. Pak, saya mau tanya, berarti ini ada kemungkinan kita dari yang prodi DKV semua kelas itu kolaborasi bikin? Boleh. Tinggal nanti Mas Ilham ketemu dengan kelompoknya Bu Audi itu ketuanya siapa. Kalau perlu, ini kan DKV semua kan? DKV semua itu berarti kan keluarga teman-teman semua. Yeah. Maka bagaimana Anda DKV harus mampu mengalahkan jurusan manajemen, jurusan teknik informatika, jurusan sistem komputer, jurusan akuntansi, bahwa DKV is the best di tahun ini. Nah, saya harap ada kolaborasi antara Pak Jen, Bu Audi dan Bu Lilis. Saya masih belum ketemu beliaunya, ya. Karena hari ini adalah perkuliahan number 1. Oke, izin. Saya tambahkan Mas Ilham. Tugas Mas, meskipun seorang Mas Agus, meskipun seorang Mas Raffi, meskipun seorang Mas Dion, kalau bisa ini nanti mempunyai teman tim, ya, tulis begitu ya. Dimana ada tugas, tulis di sini tugas, tulisin nanti kok tugas, ya, tulisin tugas. Ini sampai Ibu Sekretaris Rara atau Ananta? Rara yang mana Rara? Oh Rara. Ananta? Oke, siap. Pindah? Wah, cocok bendara. Badannya seger itu bendara ya. Terus Febri. Oke, berarti nyaman. Tugas, ketik, tulis di situ. Tugasnya adalah mengirim proposal. Yang perlu dipikirkan, mengirim proposal. Proposal itu ada 2, langsung ini aja Mas, ya, shred sama shred. Nah, yang satu adalah terserah kami cabang atau ke bawahnya boleh, proposal tentang sponsorship. Yang kedua adalah proposal tentang kepesertaan. Maksudnya kepesertaan itu mencari peserta lomba, ya, dan itu harus perlu humas yang handal-handal, ya. Maka saya mempercayakan kepada Agus, mana Agus? Ya. Oke, Mas Agus. Raffi, ya, Mas Raffi mendukung ya Mas Dion. Oke, ya. Jadi sampean nanti ngajak susun tim, ya, dimana umpama si dia mempunyai tim A, B, C, D. Nah, nanti dibagi Mas, tulis tugas bagi wilayah. Bukan gitu, strip bawah di sini, ya, bagi wilayah. Maksudnya bagi wilayah begini Mas, supaya tidak terjadi clash. Ternyata timnya Agus ke Kepanjen, ternyata Raffi juga ke Kepanjen, itu namanya tidak terjadi koordinasi yang baik, ya. Oke.
bagi wilayah ya. Itu yang paling penting supaya nanti tidak crash. Nah, masukkan aja. Khususnya untuk kepesertaan, tulis di sini kepesertaan yang boleh ke bawah. Kepesertaan yang paling gampang dituju adalah anak-anak yang ada di sekolah SMK. Khususnya SMK yang ada jurusan DKV. Paham ya? Oke. Jadi nanti tentang kepesertaan anak-anak SMK. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga boleh menelusuri ataupun menuju SMA yang ada apa namanya ekstrakurikuler DKV ya. Tulisin lagi anak-anak non SMK yang ada, mumpung saya ingat, anak-anak SMK anak-anak non SMK yang ada ekstrakurikulernya adalah DKV ya. Kayaknya Mas berdua ini kok saya amati cocok untuk itu ya. Oh, responnya juga ya. Kan aku sama Agus dari Bandung ya. Nah, jadi kan masih belum terlalu membaca di Malang itu gimana. Oh, jangan lupa dan makanya inisiatif. Dengan anak Malang siapa katanya. Kalau Anda nggak tahu alamat SMK, kebetulan saya sebagai kepala humas marketing sejak tahun 98. Di sini ada SMK 1 sampai SMK 13. SMK 1 itu ada di Jati, SMK yang 2 ada di Jalan Veteran, SMK 3 ada di Jalan Surabaya, SMK yang 4 di Taliban, SMK yang 5 itu ada di Ikan Tiranda, SMK negeri 6 ada di Sawah Jajah, SMK negeri 7 ada di Gadang, SMK negeri 8 ada di Arjosari, SMK negeri 9 ada di komplek ke arah Madiopuro naik ke atas, SMK negeri 10 ada di Blok Office, SMK negeri 11 ada di Kelayakan, SMK negeri 12 ada di Arjosari, SMK negeri 13 ada di Tidar. Itu yang wajib Anda serai proposal ya Mas ya. Nah, itu pun dipetakan. Yang satu arah itu ke arah sana itu ada SMKN 12, ada SMKN 8. Nanti kalau kesulitan konsultasi sama saya. Yang paling gampang Anda ketik di Google seperti ini. Enggak ngajarin, nanti Anda ketik aja di Google alamat SMK Negeri Kota Malang ya. Nah, selain anak SMK itu ada areanya. Area ada di dalam kota, ada area di sekitar kota. Maka di sekitar kota itu boleh Anda telusuri. Singosari masuk ya, Batu masuk karena peserta kemarin Batu banyak. Singosari, Batu, Lapang, Kepanjen itu adalah area-area yang harus Anda tuju juga. Oke ya Mas ya. Pokoknya harus sukses. Saya kepingin tahun ini lebih baik daripada kakak tingkat ya. Tujuan saya seperti itu. Oke ya, dilanjut Mas. Saya kurang Pak Budi. Saya tadi dia punya saya ya. Terus untuk kayak yang humas itu pasti yang akan dipecah kan, soalnya kalau humasnya cuma 3 itu kan pasti ya nggak bisa ke kantor kan untuk kerjanya. Nah itu kan punya gambaran ya sama nantinya siapa? Oh ada tuh ada. Nggak ada. Mending per humasnya itu berapa 2 orang apa 1 orang? 2. Mending 2 aja. Jadi biar semua rata ya. Ini Mas tambahkan. Semua orang adalah marketer, anybody is marketer. Setiap orang mempunyai kewajiban mencari peserta. Bukan semata-mata tanggung jawabnya 3 orang. Sekali lagi, kepesertaan ini bukan tanggung jawabnya 3 orang. Kalimat saya yang belum pahami, tak tekankan lagi. Perolehan pencarian peserta, baik itu proposal, sponsorship atau kepesertaan, ini adalah bukan tanggung jawabnya hanya 3 orang. 3 orang ini hanya mengkoordinir supaya tidak terjadi clash. Si A minta proposal,
proposal kira-kira harga berapa, umpama 25.000 umpama, maka kita punya budget pengeluaran. Sekarang nanti maka seorang bendahara nanti bisa belajar dengan saya, diskusi dengan teman-teman yang menggunakan Excel, bahwa di situ ada pengeluaran dan ada pemasukan. Pemasukan adalah target jumlah peserta dengan harga. Pengeluaran itu ada banyak sekali Mas Ilham faktornya, ada tentang konsumsi, tentang piala dan macam-macam ya. Nanti kalau saya masih ada nanti tak ini tentang itu ya. Oke, monggo dilanjut ya. Saya izin untuk meninggalkan tempat ya. Semua sudah absen? Coba cek kembali. Sudah semua ya. Silakan Mas Ilham dilanjut Mas Ilham. Ada saran lagi nggak? Misal kayak apa logonya apa terus nanti ide-ide ditampung dulu, terus nanti kita pertimbangkan kayak konsekuensi apa ya, lebih tepatnya plus minusnya dari semua tuh. Ini kayak gimana? Mas, lesangku kayak musik yang band-bandan. Nah, Kayak musik-musikan harus ada. Oh iya, iya di kafe. Oh iya. Nggak boleh. Nah, band-bandan biasanya diajak oleh teman-teman akuntansi ataupun manajemen. Ya berarti film ditulis sik mana ya? Oh itu kok di bedah sik mana ya? Ya. Ini teman-teman sing asli Malang, banyak sing asli Malang ya? Asli Malang, yang asli Malang tuh. Sing luar kota berarti Bali ya, sing tadi Jawa. Ya sama Agus. Ya. Ada lagi nggak sing luar kota? Mana? Terus mana? Coba langsung. Untuk aja nggak? Hah? Oh iya betul. Cek. Mati. Sebelum saya akhiri,
Saya tambahkan sedikit yang tadi saya ceritakan, peserta baik itu di tingkat Kota Malang ataupun di area, teman-teman di setiap sekolahan khususnya yang berasal dari SMK masing-masing boleh dengan, malah saya berharap sekali teman-teman khususnya yang dari SMK dari manapun Anda berada, apakah dari Bali ataupun dari Blitar, kirimi ke sekolahan alma mater Anda ya. Dan itu tidak dilakukan oleh kakak tingkat Anda yang lalu, sehingga kepesertaannya ya sudah banyak, kepesertaannya sudah banyak, sudah melebihi batas kemarin. Dan malah saya diucapkan selamat sama Pak Suno, sukses Pak Jen. Ternyata pesertaannya di hari H luar biasa jumlahnya, dan saya yakin tahun ini lebih baik kalau memang Anda tidak hanya menyisir sekolahan yang ada di Kota Malang ataupun di Malang Raya, tetapi bisa Anda kirimi ke sekolahan Anda masing-masing ya, baik itu tingkat SMA ataupun SMK. Tapi yang paling sasaran empuk adalah yang anak SMK, karena di situ ada jurusan DKT. Lanjut ya Mas. Jangan lupa spidolnya antar meja saya ya. Oh bila ada di ruangan dosen ya. Banyak mejanya Pak Jen. ini berarti cabutnya harus sesuai jamnya Pak? Oh terserah. Selama teman-teman tidak ada perkuliahan ya diselesaikan. Bebas. Nyalakan lampunya itu Mas. Ilham itu asli mana Mas? Belum ngaku Pak. SMK-nya mana? Saya SMA Pak. SMA? SMA Kedung Baru. Oh Kedung Baru, oke. Oh kan? Logatnya mantap. Ganggung. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ide lihat enggak lihat desain bosan. Soalnya ini saranku ojo terlalu idealis menurut cah global ini. Mending sing sepas-sepasnya akeh. Ya kamu gambaran saya liane itu. Daripada itu reject. Opo. Nanti kayaknya enggak murah. Yo, ini Cek, apa bahasa mana sing bocah-bocah ditulis sing nek itu. Ayo itu ya beda lagi. Terus. Temu. Terus dia apa? Tapi soalnya kan belum masuk semua. Oh, belum masuk semua. si Jito semua. Anu sih, itu sih aku. Ini ya, misal tangan kanan itu bahasa, itu penamu tidak tertulis tapi aslinya kosong, ya. Jadi sembarang peluru terluka, kan soalnya misal alat melakukannya lakukan ya monggo. Terus saranku sing cah asli lakukan kecuali sing Sulawesi ya. Soalnya Sulawesi tak mungkin jelas itu. Kediri sing iso. Itu belum ngaku. Masih ngomong. Terus mana? Kita patut. Kan itu sing berarti
Iku pegawai bayaran ini mending pembayaran itu alat dua diberikan karena arek kelas ini apa lah? Tapi cara itu mending ya. Benar ya Pak. Contoh, saya kan kelas dia sama kan Nah, iku kesulitannya misal paling ketuane penaon ketua apa ya? Ketua intinya dari 3 lomba itu sih cuma sing jelas kan misal kolaborasi dari segi penaon bisa proposal ya itu dulu nggak kesusahan loh dan kayak proposal akhir nggak ada budget akhir tapi aku lebih memperingankan dulu budget sorry kamu paham nggak memang motoran saya pakai mesin Jawa Siapa aku? paham oh yes sama jadi kamu biar saran oh pendidik juga ya selama ini cuma nanti pengumpulan subsabisi karyani dari saiki sampai so mulai dari Iqbal itu film itu mulai aman dari Iqbal tapi nek menurutku film itu berisiko sih berisikonya apa itu pesertanya angel pesertanya angel Bal oh nyamplung berarti lebih dulu nambah itu online ataupun online oh yes jadi misalkan juara-juaranya itu dikirim itu hasilnya itu semakin digital mana ya terserah sih mana karena digital oleh kan ya ini gampang dari kita jangan cara aku cara dia di kafe